Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang memelihara kami, menyertai, menolong, menguatkan, menghibur kami. Sehingga sampai hari ini kami dapat berkata, Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan yang lebih ajaib Tuhan pasti kerjakan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa, izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan dan karuniakan hamba-Mu roh hikmat, akal budi, supaya ketika hamba menyampaikan firman, maka Allah Roh Kudus yang mengurapi, Allah Roh Kudus yang memberkati, dan apa yang hamba-Mu sampaikan biarlah berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami, dan sikapkan rahasia firman-Mu serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sengaja atau tidak sengaja, terselubung maupun transparan. Kuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya kami berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa di sorga, siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap kuat, tetap sehat, tetap survive. Sebab anugerah Tuhan lebih daripada hidup, dan anugerah Tuhan melimpah atas kita semua. Pastikan hari ini kita semua dapat berinteraksi melalui sabda Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah menghadapi masa depan. Menghadapi masa depan. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 22. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 22. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Amin. Menghadapi masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pesimis selalu melihat hal-hal yang negatif ketika mereka menghadapi masalah di dalam kehidupan mereka. Maka kemudian mereka cenderung untuk selalu berburuk sangka dan mencari kesalahan di sekitar mereka, atau mencari kambing hitam untuk dapat disalahkan sebagai sebab musabab dari segala sesuatu yang melanda kehidupan mereka. Hal yang kontras adalah terjadi dalam kehidupan orang-orang yang selalu berpikir secara positif.
Mereka yang berpikir secara positif dan optimis, yang tidak sayang diri atau self pity, maka kemudian memandang masa depan dengan penuh pengharapan, memandang masa depan dengan penuh kesuksesan, dan kemudian ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik. Maka kita dapat belajar dari beberapa orang penemu yang sangat menakjubkan di dalam dunia. Mereka yang punya latar belakang yang sangat sederhana, bahkan juga miskin dan kaum difabel atau memiliki anggota badan yang kurang sempurna. Tetapi mereka kemudian terus berpikir positif. Mereka terus memiliki dan membangun rasa optimisme yang begitu tinggi. Mereka mewujudkan cita-cita kehidupan masa depan mereka yang penuh kesuksesan dan penuh pengharapan. Katakanlah beberapa di antara penemu-penemu dunia yang hebat itu. Di antaranya ada Stephen Hawking, seorang ahli fisika teoritis bahasa Inggris. Kemudian Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple. Ada lagi bernama Ludwig van Beethoven, pianis dan komposer musik yang mendunia. Dan masih banyak nama-nama besar lain lagi yang memiliki latar belakang yang sangat sederhana. Bahkan mereka dari kelompok atau kaum difabel. Kalau orang-orang dunia saja bisa bersikap optimis dan berpikir positif dan menggunakan setiap kesempatan, menggunakan setiap situasi kondisi untuk melakukan sesuatu sebagai kesempatan emas, maka kemudian terlebih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita mempunyai pikiran-pikiran yang positif, rasa optimisme, harapan-harapan yang jauh lebih tinggi. Sebab ada Tuhan Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kesuksesan, yang sanggup memelihara, yang sanggup menolong, yang sanggup menyertai, yang sanggup memberkati bagi setiap orang yang menaruh harap dan bersandar kepada Dia. Semua yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara, dalam teks ini Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 22. Di sini Yesus sedang membicarakan bagaimana masa depan Rasul Petrus. Ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat luar biasa. Jika kita merefresh ingatan kita ke belakang sebelum pasal 21, maka Petrus memiliki satu catatan yang sangat buruk sekali, yakni menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi kemudian dia menyesali, dia bertobat, dia datang lagi kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memberikan dia kesempatan. Dia memberikan dia kemurahan Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan Yesus kemudian membicarakan bagaimana masa depan dari Rasul Petrus itu sendiri. Apa prinsip-prinsip yang dapat kita ambil dari interaksi Tuhan Yesus dengan Petrus? Yang pertama adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus,
memegang masa depan setiap orang. Dengan kata lain, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh kesuksesan ada di dalam tangan Tuhan. Dalam konteks firman Tuhan, maka setiap orang yang sukses, setiap orang yang berhasil, bukan karena kuat gagah, bukan karena upaya kerja keras, tetapi semua karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Tentu saja tidak luput dari usaha, upaya, kerja keras kita sebagai manusia. Tetapi meskipun ada upaya, usaha, kerja keras, maka keberhasilan atau kesuksesan, masa depan yang penuh pengharapan, sumbernya hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan menubuatkan bahwa Rasul Petrus akan mati. Hal itu kemudian digenapi. Petrus ditangkap dan dibunuh dengan disalibkan. Dan secara tradisi berkata bahwa ketika Petrus disalibkan, posisi kepala ke bawah. Bersamaan dengan orang-orang Kristen dianiaya pada masa Kaisar Nero. Saat ditangkap dia tidak menyangkal seperti sebelumnya. Tuhan mau mengatakan bahwa hidup dan mati Petrus adalah untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya dimulai ketika Rasul Petrus berkomitmen untuk hidup memuliakan Tuhan, maka benar-benar Tuhan memampukan dia. Tuhan kemudian memberikan dia kesanggupan, memberikan dia kekuatan dan kecakapan untuk melakukan setiap perkara, apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan memberikan dia kesanggupan. Itu sebabnya ending daripada kehidupan Rasul Petrus tepat seperti apa yang disampaikan Yesus. Engkau akan memuliakan aku, engkau akan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan memiliki rencana atas setiap hidup. Hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua yang menaruh harap dan bersandar kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya di masa-masa sekarang. Dari sejak kita di dalam kandungan, maka kemudian Tuhan mau supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukan berapa lamanya kita hidup di planet bumi ini menjadi sesuatu ukuran orang-orang menjadi sukses. Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana kualitas dari kehidupan seseorang selama dia hidup di dalam planet bumi ini. Tuhan Yesus hanya hidup sekitar 33 tahun. Dan kemudian dikatakan bahwa Yesus hanya melayani pekerjaan Tuhan di permukaan bumi ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi kualitas hidupnya untuk memuliakan Bapa di sorga sungguh sangat besar, luar biasa hebat. Seluruh totalitas hidupnya dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-11, Tuhan sudah merancang kehidupan kita dengan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan menjamin, Tuhan menggariskan bahwa masa depan orang yang percaya dan menaruh harap kepada Tuhan adalah masa depan yang indah, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang dijamin oleh Tuhan sendiri. Nah, artinya adalah
Tuhan itu berkuasa dan sangat berkuasa. Dia memiliki rencana yang sangat indah di dalam setiap pribadi kita. Untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam setiap perjalanan, dalam setiap momen-momen kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Nah, namun ironisnya adalah kita seringkali tidak melibatkan Tuhan. Terlebih di saat-saat kita mengalami kemudian situasi-situasi yang sangat sulit, yang sangat sukar, seperti hari-hari ini, pandemi yang berkepanjangan ini, dan sangat ironis sekali. Seharusnya kita bangun relasi yang intim dengan Tuhan, dengan frekuensi, intensitas, volume semakin hari semakin meningkat dengan Tuhan, sehingga kita selalu dikuatkan, selalu dihiburkan, selalu ditopang, selalu disupport, dan selalu dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, tetapi seringkali sadar atau tidak sadar kita berkata dalam hati kita, this is my plan. Ini adalah rencana aku. This is my desire. Inilah keinginanku. Bahkan kita berkata, this is what I want. Ini yang aku ingin. Nah, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita harus memegang janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan di atas dari segala perkara yang terizinkan terjadi di dalam dunia ini. Dan oleh sebab itu Tuhan punya rencana di balik situasi seburuk dan semuram apapun. Sekali lagi, seburuk dan sesuram apapun yang Tuhan izinkan terjadi melanda setiap manusia, bahkan kehidupan kita, maka kemudian Tuhan pasti memiliki cara dan rencana yang terbaik di balik setiap situasi kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, walaupun Tuhan tentunya tidak pernah menjelaskan secara detail atau tidak pernah ada konferensi pers bahwa di balik situasi pandemi yang berkepanjangan ini aku akan turunkan hujan berkat berkelimpahan misalnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tapi rencana Tuhan, janji firman Tuhan bagi kita bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Dan itu harus kita klaim dalam perjalanan kita setiap harinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, yang kedua adalah apa prinsip yang bisa kita ambil dalam interaksi Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus. Jaga mata kita supaya tidak fokus pada orang lain. Ayat 20 sampai 21. Di sana kemudian dijelaskan ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Di sini kita dapat mengambil prinsip bahwa kita harus menjaga mata kita supaya tidak fokus kepada orang lain. Kiri ke kanan, entahkah dia orang yang sukses, entahkah dia orang hebat, jangan kemudian fokus kita kepada mereka. Tapi fokus kita adalah kepada diri kita sendiri. Focus on yourself. Artinya adalah Tuhan izinkan supaya kita fokus kepada diri kita demi menggapai masa depan yang penuh pengharapan itu. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Artinya adalah Yesus tidak suka dengan pertanyaan Rasul Petrus. Ketika Petrus menanyakan orang yang dekat dengan Yesus, entahkah dia masih hidup ataukah dibiarkan dia masih hidup sampai Tuhan datang, itu bukan urusan Rasul Petrus, tetapi itu urusan daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika kita memikirkan masa depan, Tuhan ingin kita fokus sekali lagi pada diri kita demi menggapai masa depan yang penuh pengharapan itu. Haleluya, puji Tuhan. Dia memberikan rencana yang spesifik untuk setiap diri kita
dan kita tidak boleh membanding-bandingkannya dengan orang lain, dengan kesuksesan orang lain, dengan kepopuleran orang lain. Tidak boleh membanding-bandingkannya, apalagi kemudian kita menjadi iri hati, kita kemudian marah kepada mereka, kita mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri. Dan hendaknya kita fokus kepada perjalanan kehidupan kita dengan terus menatap kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap medan kehidupan perjalanan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga di dalam ayat yang ke-22, percaya dan taat pada Tuhan. Ayat yang kedua berkata demikian, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanku. Tetapi engkau ikutlah aku. Sekali lagi, tetapi engkau ikutlah aku. Dengan kata lain, prinsip yang dapat kita ambil di sini adalah percaya dan taat pada Tuhan. Ayat yang ke-22. Ini sungguh luar biasa. Petrus tidak ada kemudian opsi yang lain untuk membanding-bandingkan kepada orang lain. Tapi dia harus mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada kesempatan kemudian untuk training terhadap orang lain, untuk studi lapangan terhadap orang lain. Tetapi dia harus fokus kepada Tuhan Yesus dengan mengikut, yakni dengan cara percaya dan taat kepada Tuhan. Hanya itu saja, percaya dan taat kepada Tuhan. Trust and obey God. Dan ini sesuatu yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus. Nah, ketika Tuhan menyuruh Petrus untuk taat dan percaya kepadanya, tentu itu bukan sesuatu yang mudah bagi Rasul Petrus. Nah, meskipun bukan mudah, maka Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kecakapan kepada Rasul Petrus. Istilah ikutlah aku adalah sebuah penyerahan total. Totalitas aspek kehidupan harus dipersembahkan kepada Tuhan, harus diserahkan kepada Tuhan tanpa ada rasa untuk sayang diri, untuk ragu, untuk pesimis, tapi terus dengan total dipersembahkan kepada Tuhan dengan membangun rasa optimisme kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa, dan waktunya bukan nanti, bukan besok, tetapi hari ini juga, saat ini juga, tanpa menunda-nunda waktu. Nah, setiap hari artinya Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus berharap supaya Rasul Petrus mengikuti, mematuhi dan takut akan Tuhan. Dan hal yang sama tentunya akan terjadi, diharapkan dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, kita terus memilih kehendak Tuhan daripada kehendak diri kita sendiri. Percaya dan taat pada Tuhan dari sekarang, dari detik ini juga. Ini merupakan sesuatu prinsip yang benar-benar Tuhan perkenankan. Ikutlah aku, kata Tuhan. Mungkin kita masih belum tahu rencana Tuhan atas kehidupan kita. Jangankan untuk 10 tahun yang akan datang, untuk hari esok, minggu esok, bulan besok, tahun besok, tentu sesuatu yang masih misteri bagi kita. Tetapi firman Tuhan di atas dari segala sesuatu perkara, meskipun itu bersifat misteri, karena itu sesuatu yang pasti, maka kemudian Tuhan menjamin kehidupan masa depan saudara dan saya. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita semuanya untuk memegang masa depan kita bersama Tuhan. Dan jangan kita melihat dan fokus kepada orang lain. Dan mari kita melihat dan fokus kepada diri kita sendiri dengan melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Tetaplah percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk menerima
berkat firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus hamba bersyukur, hamba sudah izinkan memaparkan firman Tuhan. Meskipun dalam segala keterbatasan, namun Allah Roh Kudus yang terus menyampaikan firman, menajamkan dan mengajari kami. Teguhkan firman-Mu dan meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Ketika kami diperhadapkan dengan masa depan, sungguh suatu misteri bagi kami. Tapi kami berdiri atas firman Tuhan. Kami mengklaim janji firman-Mu bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sendiri yang menjaminnya. Untuk itu buat kami terus percaya dan taat kepada Tuhan. Dan tidak memandang kepada orang lain. Tapi fokus kami adalah kepada perjalanan kami dengan melibatkan Tuhan dalam setiap medan kehidupan kami. Dan untuk itu Tuhan, tolong kami, genggam kami, gendong kami, mampukan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, namun Engkau menjaga kami, melindungi, memelihara, mencukupkan semua kebutuhan keperluan kami. Bahkan di saat kami susah, Engkau hiburkan kami. Di saat kami sakit, Engkau penyembuh bagi kami. Dalam nama Yesus, Engkau satu-satunya jawaban yang tepat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang anugerah damai yang sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, memenuhi, menolong, menghibur, menyertai, memberkati, dan menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tamatkan ibadah kami, serta terima berkat firman-Mu. Dan semua yang percaya katakan, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom.